I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sarah, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi, Bu, ini ada tugas dari kampus. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Ibu mengenai stakeholder sekolah kejuruan. Jadi, pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat Ibu yang mengharuskan proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini? Oh ya, jadi menurut Ibu sih memang harus diadakan pembelajaran jarak jauh. Karena kan penularan virusnya kan cepat, makanya memang di masa pandemi jalan terbaik untuk pendidikan itu memang harus belajar dari rumah. Nah kan juga sekarang teknologi sudah lumayan canggih, sehingga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi memang seharusnya dilakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, begitu mungkin. Terima kasih, Bu. Selanjutnya itu, Bu, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran jarak jauh lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Kalau berbicara tentang efektif, kalau Ibu rasa ya memang lebih efektif ketika kita bertatap muka dibandingkan dengan pembelajaran online atau jarak jauh, karena memang banyak yang harus siswa dan guru itu ketemu secara langsung. Apalagi kalau misalnya di sekolah kejuruan itu memang ada beberapa pelajaran yang tidak bisa kita lakukan, pembelajarannya itu tidak bisa terlaksana dengan baik ketika kita belajar online. Misalnya kan banyak praktek-praktek. Jadi memang kalau mau bicara efektif dan tidak efektifnya, memang lebih efektif ketika kita belajar tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan selanjutnya itu, Bu, bagaimana respon pertama kali ketika diputuskan untuk melakukan pembelajaran daring? Respon pertamanya sih waktu itu memang lumayan was-was, karena belajar jarak jauh kan hal yang pertama yang harus dilakukan. Tapi setelah itu berpikir bahwa memang bisa jela, apalagi dengan teknologi, dan kita di SMK Telkom ya memang sudah seringlah dengan kebaruan dan teknologi baru, jadi bisa beradaptasi. Itu sih sebenarnya. Selanjutnya, Bu, ketika proses pembelajaran tatap muka dibuka kembali, bagaimana caranya memastikan agar siswa-siswa tetap melakukan protokol kesehatan atau jaga jarak, begitu mungkin, Bu? Dipastikannya sih mungkin memang di sini tantangannya pasti akan sulit untuk kita betul-betul melihat bagaimana gerak-gerik siswa di sekolah. Cuma yang guru-guru mungkin yang bisa kami lakukan itu di sekolah yang memang menekankan atau memberikan penjelasan kepada siswa-siswa sebenarnya kenapa harus tetap jaga jarak. Kemudian memang kita siapkan mungkin fasilitas protokol kesehatan dan ya mengawasinya lah. Jadi semua guru harus memantau anak-anak ketika dia berada di lingkungan sekolah. Tapi yang paling penting sih harusnya gurunya itu memberikan kayak pemahaman dan penjelasan kenapa harus jaga jarak, sehingga siswanya mengerti dan guru tidak terlalu banyak kerjanya begitu. Maksudnya anak-anak bisa mengerti dan bisa jadi di lingkungan sekolah itu bisa ya teratur begitu, jaga jarak sama satu sama lainnya. Oke. Kasih. Selanjutnya itu, Bu, apakah pembelajaran jarak jauh ini sangat berpotensi untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sekolah? Kalau menurut Ibu pribadi sih lumayan berpotensi ya,
bagi memang siswa yang ingin belajar. Itu garis besarnya. Karena sebenarnya bukan hanya siswa, tapi pengajar juga atau guru memang di sini berpotensi untuk meningkatkan keahlian, karena memang kita dituntut untuk mengerti teknologi. Nah, begitupun dengan siswa, kalau memang siswanya yang betul-betul ingin belajar, maka banyak akan ada atau akan banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan siswa. Kayak misalnya guru juga sebenarnya kita berpikir bagaimana kalau misalnya ada praktikum, bagaimana aplikasi, misalnya aplikasi apa yang digunakan untuk praktikum ini masih bisa tersampaikan, misalnya kayak buat atau ada simulasi atau ada emulator begitu untuk praktikumnya. Dan ketika anak-anak juga yang memang mau belajar, ya disitulah mereka bisa berinovasi dan mau tidak mau harus belajar lebih banyak tentang teknologi. Jadi Ibu rasa sih betul-betul bisa berkembang sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah kelebihan dan kekurangan yang dirasakan dari proses pembelajaran jarak jauh selama ini? Kekurangan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin dimulai dulu dari kekurangan. Kekurangannya yang pertama, sekolah itu kan yang bukan hanya anak-anak atau siswa mencari ilmu atau keilmuan saja, tapi memang di sekolah diajarkan itu bagaimana bersikap sopan santun. Karena yang Ibu lihat sebenarnya siswa sekarang itu kayak menurun adanya penurunan tingkat adabnya terhadap orang yang lebih dewasa. Nah, ketika belajar jarak jauh, itu mereka tidak mendapatkan bagaimana adab-adab yang baik. Kalau misalnya bicara dengan gurunya, menghubungi gurunya juga bagaimana caranya. Karena Ibu lihat ya dari cara komunikasi saja sudah banyak yang kayak kurang adab lah kepada gurunya. Jadi yang tidak mereka atau kekurangan pembelajaran jarak jauh itu ya mereka tidak belajar bagaimana sopan santun dan adab-adab. Kemudian kalau dibilang masalah kelebihan itu tadi yang dibilang siswa menuntut dirinya untuk ya lebih melek teknologi lah, lebih belajar lagi tentang teknologi. Kemudian mungkin di sisi siswa juga bisa melakukan atau bisa mungkin membantu orang tua di rumah dengan tetap bisa juga belajar. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan di rumah sambil belajar juga. Jadi sambil tetap terhitung sekolah, bisa juga membantu orang tua di rumah. Gitu mungkin. Oke, Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, Bu, bagaimana model pembelajaran yang dilakukan selama pandemi agar proses pembelajarannya tetap berjalan? Jadi kalau Ibu sendiri sih proses pembelajarannya itu tetap ada tatap maya lewat Google Meet. Kemudian biasanya setelah Ibu memberikan penjelasan, Ibu berikan tugas untuk siswa itu mereview tugasnya untuk satu minggu ke depan. Kemudian jika ada praktikum, karena di kelas 10 itu sudah ada beberapa praktikum yang Ibu harus ajarkan ke mereka, jadi Ibu menggunakan emulator atau aplikasi virtual. Jadi misalnya kayak di kelas 1 ada materi untuk perakitan PC, jadi Ibu menggunakan aplikasi virtual untuk melakukan perakitan. Jadi supaya anak-anak mengenali gurunya dan mengerti penjelasan, memang Ibu berikan Google Meet hampir setiap pekan. Itu. Oke, Bu. Selanjutnya itu bagaimana caranya agar siswa tetap mengembangkan kreativitasnya walaupun dengan pembelajaran jarak jauh? Ya, kalau kreativitas, kalau misalnya kan Ibu mengajar kelas 10 dan kelas 12. Nah, di kelas 12 ini memang juga banyak sekali praktikum dan konfigurasinya. Jadi biasanya ada tutorial apakah lewat YouTube atau Ibu berikan skripnya, kemudian Ibu biarkan siswa untuk
mengerjakan dulu. Nah, kalaupun misalnya ada yang mereka tidak pahami atau ada skrip yang bermasalah, nanti misalnya di pertemuan selanjutnya atau ada tenggat waktu yang Ibu berikan untuk mencoba skripnya dulu, kemudian kalau memang tidak mampu atau ada yang mereka tidak ketahui, baru kita tatap maya lagi, tatap muka. Jadi diberikanlah petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan praktikum, kemudian mereka yang bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini, baru ketika ada yang tidak mengerti baru bertanya. Jadi mungkin di situ titik bagaimana anak-anak kreativitasnya muncul. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Hal menarik apa yang dapat ditemukan dari pembelajaran jarak jauh yang tidak ditemukan di pembelajaran tatap muka? Kalau membahas tentang hal menarik, mungkin agak susah menemukan hal menarik yang bisa didapatkan dari dari pembelajaran jarak jauh. Tapi di sini Ibu lihat ada beberapa siswa walaupun dia tidak pernah datang tatap muka, belajar tatap muka, tapi masih bisa ternyata menjuarai beberapa lomba. Misalnya kayak lomba desain, membuat video. Nah, itu kan betul-betul mereka menunjukkan bakatnya walaupun tidak pernah tatap muka dengan guru-gurunya, jadi dia betul-betul belajar dan mengasah kemampuannya begitu. Itu sih mungkin dari Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih. All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Oke, di sini sudah mau bergabung. Kita izinkan. Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam Kak. Sebut nama lengkap tadi. Nama lengkap, kelas, dan sekolah di mana? Jurusan juga. Perkenalkan, nama saya Arfani dari kelas 11 TKJ 4 dari SMK Negeri 4 Goa dari Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, langsung Midi sesi tanya jawabnya. Nah, saya tanya. Pertama itu mau Kak bertanya, bagaimana pendapat Tak yang mengharuskan proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini? Menurut saya ini sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai siswa maupun siswi ataupun yang lainnya, karena untuk melakukan masing-masing aktivitas di rumah. Karena seperti yang kita ketahui, ini sangat tidak memungkinkan untuk mengharuskan kita belajar bertatap muka secara langsung untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Oke, berbicara formal Midi, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Anda, apakah proses pembelajaran jarak jauh lebih efektif dibanding tatap muka? Menurut saya sangat tidak efektif, karena pembelajaran secara daring membuat kita para siswa atau siswi sulit memahami materi yang membutuhkan penjelasan secara rinci atau detail, seperti matematika dan mata pelajaran lainnya, sehingga guru pun kesulitan dalam menghadapi masalah ini. Oke. Apakah ada kelebihan dari proses pembelajaran jarak jauh? Itu bisa lebih dekat lagi dari yang mulanya tidak terbiasa dengan komputer, dapat secara tidak langsung dapat memahaminya. Oh iya. Keempat, apakah ada kekurangan dari proses pembelajaran jarak jauh? Untuk kekurangannya yaitu ya seperti yang saya katakan pada jawaban sebelumnya, yaitu kurang efektif terhadap penjelasan beberapa mata pelajaran, dan juga beberapa siswa atau siswi juga keterbatasan dalam masalah jaringan serta paket internet, sehingga beberapa siswa-siswi juga tidak masuk dalam Meet pembelajaran. Bagaimana respon pertama kali Anda setelah diputuskan proses pembelajaran tidak tatap muka atau jarak jauh? Respon saya itu pembelajaran jarak jauh harus kita terima ya,
karena maupun siap atau tidak siap, karena untuk melakukan pembelajaran tatap muka sekalipun kita harus menyiapkan berbagai cara seperti menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Apakah di antara guru dan siswa di sekolah Anda ada yang memprotes kebijakan pembelajaran jarak jauh? Guru mungkin pernah memprotes kebijakan pembelajaran jarak jauh, tetapi karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, mungkin guru sudah terbiasa karena pembelajaran dengan jarak jauh agar kita semua terhindar dari serangan COVID-19. Jika pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka saat ini, apakah Anda bersedia meskipun belum divaksin? Itu tergantung dari izin orang tua siswa. Apakah mereka siap dan mengizinkan anaknya ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau khawatir dengan keadaan yang sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya, jika nanti pemerintah sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka, apakah Anda bersedia divaksin terlebih dahulu? Izinkan pembelajaran tatap muka. Mungkin dengan cara itu kita bisa belajar tatap muka kembali ke Maaf dek. saatnya divaksin. Iya, oke. Jelas Karena banyak orang tua yang khawatir. Karena banyak orang tua yang khawatir bahwa vaksin dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti isu-isu yang sedang beredar sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan siswi lakukan physical distancing selama proses tatap muka? Kepada siswa-siswi agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat yang nanti akan ditetapkan jika ingin mengikuti proses pembelajaran tatap muka? Syarat yang harus ditetapkan yaitu seperti menghimbau kepada seluruh siswa agar selalu memakai masker saat mengikuti jam pembelajaran dan tidak berkerumun di tempat yang tidak berkerumun pada saat hal-hal yang tidak penting, serta rajin mencuci tangan dan memperhatikan protokol kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, Dek. Apakah pembelajaran jarak jauh dapat berpotensi untuk mengembangkan siswa-siswi di sekolah? Jawabannya yaitu ya, karena pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan kemandirian seorang siswa karena tidak selalu bergantung kepada guru. Jadi dapat mengembangkan potensi siswa di sekolah agar selalu rajin belajar dan bisa belajar jika ada guru maupun tidak ada guru. Pertanyaan terakhir nih, Adek. Hal menarik apa yang dapat ditemukan ketika pembelajaran jarak jauh yang tidak dapat ditemukan di pembelajaran tatap muka? Yang ditemukan yaitu ketika pembelajaran jarak jauh, ya kita lebih susah memahami materi yang diberikan oleh guru karena tidak adanya penjelasan secara rinci atau detail, dan borosnya kuota internet karena segala materi berkaitan dengan internet, serta kurangnya penjelasan dari guru karena keterbatasan paket dan jaringan yang tidak mendukung. Apalagi bagi mereka para siswa yang berada di tempat yang jaringannya susah didapatkan. Itu Mire jawabannya dia semua. Makasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nah.